menjelaskan 8 keterampilan dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan menyenangkan. Bagaimana guru pintar membuka dan menutup pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan semangat atau minat siswa dalam belajar. Karena itu, menjadi kunci mengajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya, contoh keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, contoh membuka pembelajaran. Seorang guru sebelum memasuki ruangan harus mengucapkan salam dan menyapa siswa-siswa tersebut. Yang kedua, contoh menutup pembelajaran. Seorang guru menanyakan kepada siswa tersebut, apakah anak-anak ibu paham dengan pelajaran yang ibu jelaskan tadi? Yang kedua, keterampilan bertanya. Keterampilan ini bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik, yaitu melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Juga melatih peserta didik untuk fokus mendengarkan guru menerangkan pembelajaran. Selanjutnya, contoh keterampilan bertanya. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu apa lambang negara kita. Seperti ibu ingin bertanya kepada siswa ibu, apakah ada yang tahu apa lambang negara kita saat ini? Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Guru harus memiliki keterampilan memberi penguatan untuk segala respon, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Keterampilan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran, penghargaan karena tidak semua penghargaan terwujud materi, tetapi bisa dalam bentuk kata, senyum, angguk, yang mana berkaitan dengan keterampilan bertanya. Selanjutnya, contoh keterampilan memberi penguatan. Puas dengan jawaban. Selanjutnya, contoh keterampilan memberikan penguatan. Ibu puas dengan jawaban anak-anak ibu semua. Seperti guru menanyakan kembali kepada siswa pelajaran yang sudah diterangkan tadi, apakah mereka paham atau tidak. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memahami cara berbagai konsep hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Selanjutnya, contoh keterampilan menjelaskan. Guru seni menjelaskan dan memperagakan bagaimana cara memainkan dan memetik pionika dengan benar. Seperti, baiklah anak-anak ibu semua, ibu akan menjelaskan cara memainkan dan memetik pionika dengan benar. Selanjutnya, yang kelima, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang di dalamnya dikuasai oleh guru. Dalam kegiatan mengajar, guru ada kalanya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi melibatkan aktivitas mental, emosional yang dapat meningkatkan hubungan antar perseorangan. Selanjutnya, contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok tersebut terdiri dari 2-6 orang. Seperti, baiklah anak-anak ibu semua, ibu akan membentuk anak-anak ibu dalam sebuah kelompok kecil, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari 2-6 orang. Selanjutnya, yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan
yaitu sebagai motivator, sebagai fasilitator, organisator pembelajaran, multimetode dan media, pola interaksi pembelajaran, pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi, dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Selanjutnya, contoh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Membentuk diskusi yang lebih terarah dengan membagi siswa dalam sebuah kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Seperti, ibu akan membantu anak-anak ibu dalam sebuah kelompok kecil, di mana anak-anak ibu tersebut akan membahas topik yang ibu berikan. Selanjutnya, yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal, serta mengembalikan kondisi pembelajaran yang optimal manakala terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang ia bimbing. Selanjutnya, contoh keterampilan mengelola kelas. Saat ada sebagian peserta didik membuat kekacauan di tengah pembelajaran yang sedang berlangsung, seorang guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang membuat kekacauan tersebut agar pembelajaran bisa lancar kembali. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan gaya mengajar yang terdiri dari pemusatan perhatian, penggunaan variasi suara, kesenyapan, kontak pandang, gerak badan, mimik, dan pergantian posisi guru dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, dan meningkatkan keaktifan atau keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan variasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan anggota tubuh, dan pindah posisi. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Variasi ini meliputi media pandang, variasi media dengan audio, dan variasi media tekstil. Yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Variasi ini meliputi gaya mengajar, penggunaan media, dan pola interaksi. Selanjutnya, contoh keterampilan variasi. Guru memberikan permainan di dalam kelas dan menggunakan metode yang menarik perhatian siswa. Seperti tebak kata. Guru dapat menggunakan permainan tebak kata untuk menarik perhatian siswa dan mengurangi stres terkait pembelajaran. Permainan ini juga akan membantu siswa untuk mengenal satu sama lain dan melatih cara berkomunikasinya.